Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di video kali ini. Kita akan membuat segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi yang saya lakukan di sini dengan melibatkan salah seorang siswa atas nama Bayu Astama. Jadi Bayu Astama ini melakukan dua pelanggaran. Jadi pelanggarannya ini berdasarkan laporan dari rekan guru, kemudian juga berdasarkan pengamatan selama Bayu berada di sekolah. Jadi pelanggaran yang dilakukan oleh Bayu itu adalah ketika tidak ada gurunya berhalangan masuk di kelasnya, dia suka bermain kejar-kejaran dengan teman-temannya sehingga mengganggu ketertiban kelas lain, kelas yang ada di sebelahnya. Kemudian berpakaiannya juga kurang tertib, jadi bajunya itu tidak dimasukkan di dalam celana sehingga melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah bahwa pakaian harus rapi dan dimasukkan di dalam celana. Bagaimana kegiatan restitusinya? Silakan. Silakan duduk Bayu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Iya. Kamu tahu kenapa dipanggil ke sini? Atas kesalahan tersendiri. Kesalahan yang mana? Lari kelas. Ya, Ribut, lari. mengganggu pelajaran kelas lain. Iya. Selain itu apa lagi? Bajunya bagaimana bajunya? Ini Keluar kok? Iya. Berarti juga itu melanggar. Jadi karena ada dua pelanggaran itu, jadi hari ini tuh kita akan melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah supaya kamu tahu apa yang harus dilakukan dan tidak lagi mengulang kegiatan itu. Ada beberapa pertanyaan yang saya mau ajukan, jadi tolong jawab sesuai dengan apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu inginkan. Menurutmu tadi kan ada dua kesalahan yang sudah kamu lakukan. Tadi itu suka ribut, jadi kelas yang lain itu bisa terganggu. Kemudian yang kedua itu tidak rapi berpakaian. Menurutmu kamu bisa melakukan kesalahan yang lebih buruk dari itu tapi kamu tidak bisa lakukan, bisa atau tidak? Maksudnya ada kesalahan atau ada kegiatan yang lebih buruk atau ada sikap yang lebih buruk dari itu tapi kamu tidak lakukan, hanya yang tadi itu yang kamu lakukan. Iya? Iya, oke. Menurutmu sikap apa yang penting yang harus kamu miliki ketika kamu sekolah ataupun kamu bergaul di lingkungan masyarakat? Sikap apa yang lebih penting? Bertanggung jawab. Oke, bertanggung jawab. Apa lagi? disiplin. Disiplin. Menurutmu disiplin berpakaian kamu lakukan sekarang ini atau tidak? Tidak tak? Iya, berarti kamu sadar ya bahwa kamu sudah disiplin dalam berpakaian. Oke, selanjutnya menurutmu kamu senang hukuman fisik atau hal yang lain? Tidak senang dan hukuman fisik. Berarti kamu lebih senang dan konsekuensi, ya konsekuensi. Jadi hukuman itu membuat orang tidak bertanggung jawab. Kalau konsekuensi, dia buat orang bertanggung jawab karena dia sadar dan dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Kamu bisa menjaga sikap tanggung jawab dan disiplin tadi. Jadi besok-besok kamu bertanggung jawab untuk tidak lagi mengulang pakaiannya tidak rapi. Jadi kamu jaga sikap itu untuk kedepannya bisa atau tidak? Bisa. Nanti ditunggu ya bagaimana itu model desainnya Bayu. Selanjutnya kita di pertanyaan selanjutnya itu nilai-nilai apa yang kamu percaya ada di kelasnya kita, yang kamu alami di kelasnya kita? Kelasmu apa? Kebersihan. Kemudian apa lagi? Ketika kamu dikasih tugas yang harus kamu lakukan sendiri, itu nilai apa itu? Nilai tanggung jawab. Selain nilai tanggung jawab apa lagi? Iya, berkelompok atau bekerja sama. Bagus. Jadi kalau dalam arti dari saya juga hanya kerja sendiri saja, pasti kita butuhkan kerjasama dengan orang lain. Kelas yang ideal itu menurutmu kelas seperti apa? Bersih, apalagi? Indah, disiplin. Berarti tadi kan disiplin. Berarti karena ada yang disiplin yang kamu langgar, berarti harus mulai besok dan seterusnya itu disiplin itu
dijaga lagi, lebih dijaga, kemudian ditingkatkan lagi. Kemudian ada juga teman-temannya supaya tidak melanggar pendisiplinan yang sudah ditetapkan di sekolah. Kenapa? Kemudian kamu mau jadi anak yang seperti apa? Cita-citamu atau kedepannya sih menjadi apa, Pak? Jadi polisi, apalagi kenapa mau jadi polisi? Oh, membahagiakan kedua orang tua, ya. Oh, berarti cita-citanya mau jadi polisi, nih? Ya, untuk bisa menjadi polisi itu kamu harus apa yang harus kamu lakukan? Belajar, apalagi? Apalagi? Banyak kok selain belajar, kemudian mengasah keterampilan. Kalau orang jadi polisi itu tampilannya harus fisiknya, bukan hanya belajar, bukan hanya intelektualnya, fisik. Ya itu harus banyak kamu persiapkan karena kamu sudah punya cita-cita, jadi sudah kamu punya tujuan. Jadi itu harus kamu wujudkan, kamu harus wujudkan. Cara wujudkan itu dan seperti apa? Cari untuk bisa menjadi polisi yang baik itu seperti apa? Apa yang bisa kamu usulkan? Kan tadi ada kesalahan yang kamu lakukan, suka ribut ketika tidak ada gurunya karena sehingga mengganggu ketentraman kelas lain. Nah, kemudian disiplin juga. Kira-kira menurutmu apa yang kamu usulkan supaya dua kesalahan tadi tidak lagi kamu lakukan ke depannya? Oh, mengadakan teman ke perpustakaan ketika tidak ada gurunya, ya ketika tidak ada gurunya supaya kalau di perpustakaan dia kan tertib, ada yang menjaga perpustakaan. Oke, apalagi selain itu, kalau misalkan kerapian berpakaian apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak melanggar misalkan? Aturannya harus jelas toh? Iya, jelas, jadi bisa ditempel di kelas-kelas supaya semua orang baca. Jadi baju pada dasarnya atau setiap tindakan yang kita lakukan itu yang seperti yang kamu lakukan kemarin di 2000 dan kejar-kejaran, kemudian tidak rapi dalam berpakaian itu sebenarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya kita. Jadi kalau kebutuhan dasarnya kita itu ada kebebasan, kan kamu ingin bebas, senang, kesenangan itu kamu kejar-kejaran, kamu senang toh? Ya, jadi sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan itu, kesenangan, kebebasan, kemudian diterima. Tapi kan tetap harus dengan cara-cara yang baik dan tidak mengganggu orang. Jadi itu intinya kita bebas, tapi orang lain juga tetap merasa tenang, tentram dengan apa yang telah kita lakukan. Jadi itu intinya yang harus kita lakukan, bahwa kebutuhan dasarnya kita tidak boleh mengganggu kebutuhannya orang lain. Gitu saja Pak. Jadi kedepannya jangan lagi melanggar yang tadi. Kalau bisa semua kegiatan-kegiatan atau sikap-sikap yang buruk itu dibedakan dan diajak temannya, jangan hanya sendirinya, ajak temannya untuk berbuat baik. Saya kira itu saja, terima kasih sudah bersedia melakukan diskusi.